ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi. Summa khusun Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Bari. Summa khusun Syekhina Kiai Haji Muhammad Habib Syamahri wa Syekh Abdul Malik bin Ihsan wa Syekh Latif Muhammad wa Syekh Ihsan bin Dalal Miskin rahimahullah wa nafa'ana Allah bihim bi umrihim wa radihim wa rahmatihim wa ajrihim akhirah. Summa khusun Abu Syakir Madani abaina wa mahatina masyayikhina wa sidina istiqaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahiyahim wa rahmat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dan beriktikad dengan hati saya bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya di dalam wujudnya kecuali Allah. Allah yang wajib adanya, mustahil tidak adanya. Allah yang sudah menciptakan 7 langit, 7 bumi dan seisinya, dan Allah yang menguasai semua makhluknya. Dan juga saya bersaksi dan beriktikad dengan hati saya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, hamba Allah. Nabi Muhammad adalah seorang laki-laki yang merdeka, bangsa Arab, anak cucu Nabi Adam. Ayahnya Nabi Muhammad Kiai Abdullah, ibunya Nabi Muhammad Nyai Siti Aminah, kakeknya Nabi Muhammad Kiai Abdul Muthalib, buyutnya Nabi Muhammad Kiai Hashim, canggahnya Nabi Muhammad Kiai Abdul Manaf. Diutus Nabi Muhammad kepada semua manusia, jin dan malaikat. Terutus Nabi Muhammad untuk mendatangkan ilmu syariat, thariqat dan hakikat, yaitu rukun Islam, iman dan ihsan. Saya ridho dituhani Tuhan Allah. Saya ridho diberi utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ridho diberi agama Islam, agama yang paling lurus dan benar. Saya ridho diberi tuntunan kitab suci Al-Quran. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. La ilaha illallah, subutul uluhiyati lillahi ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada zat yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya di dalam wujudnya kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita semuanya masih dikehendaki oleh Allah untuk melanjutkan pengajian kita yang sempat tertunda, sempat libur. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam rangka mengaji ini menjadi sebabnya kita diberi ilmu yang manfaat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan sifat wajib Allah nih. Sifat wajib Allah kemarin ada 20 yang sudah dipelajari kemarin. Sifat wujud artinya Allah wajib ada, mustahil Allah tidak ada. Qidam artinya Allah wajib terdahulu, tidak ada permulaan. Mustahil Allah baru itu artinya ada permulaan. Baqo artinya Allah kekal selamanya. Mustahil Allah rusak. Nah, sekarang yang keempat, mukhalafatulil hawadisi. Allah wajib berbeda dengan segala sesuatu yang baru. Hawadis itu jamak dari kata hudus. Hudus itu artinya sesuatu yang baru. Yang dimaksud baru adalah ada permulaannya, ada awalnya. Maksudnya pernah tidak ada. Aslinya nggak ada, bukan pernah nggak ada. Aslinya nggak ada.
adanya karena diciptakan oleh Allah. Makanya disebut kudus atau hadis baru. Hawadis, segala sesuatu yang baru. Apa itu segala sesuatu yang baru? Yaitu semua selain Allah. Semua selain Allah itu disebut hawadis. Atau bisa juga disebut makhluk. Makhluk itu artinya ciptaan. Kalau Allah kholik, zat yang menciptakan. Nah, Allah wajib berbeda dengan hawadis. Berbeda, yang paling pokok berbeda dalam 3 hal. Pertama, berbeda dalam zatnya. Kedua, dalam sifatnya. Ketiga, berbeda dalam pekerjaannya. Pertama, Allah berbeda di dalam zatnya. Artinya, zatnya Allah bukan jirim. Sedangkan zatnya hawadis itu jirim. Saya ulangi, zatnya Allah bukan jirim, sedangkan zatnya hawadis jirim. Apa itu jirim? Jirim adalah membutuhkan tempat. Sesuatu yang membutuhkan tempat. Semua selain Allah itu jirim. Berarti membutuhkan tempat. Dan sesuatu yang membutuhkan tempat pasti berbentuk. Semua. Manusia butuh tempat, hewan butuh tempat, tumbuhan butuh tempat. Air juga butuh tempat. Udara juga butuh tempat. Sedangkan Allah itu tidak butuh tempat. Seperti apa bentuknya? Ya tidak seperti apa-apa. Bila kaifin walan hisorin. Karena nggak ada yang sama, satupun. Kita membayangkan bentuk Allah seperti apa? Apakah boleh? Boleh. 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 Kita bayangkan Allah seperti ini kayaknya. Apakah Allah seperti ini? Kita bayangkan bagaimana? Boleh. Tapi apa ya? Yang kita bayangkan itu bukan Allah. Nggak bisa sama. Iya, itu yang kita bayangkan kan berubah-berubah. Yang kita bayangkan itu termasuk hawadis tadi. Ciptaan Allah. Yang kita bayangkan itu bukan Allah, tapi masih makhluk. Berarti artinya bukan nggak boleh, nggak bisa dibayangkan. Bila kaifin walam hisorin, tidak seperti apa-apa. Intinya nggak sama. Manusia melihat dengan mata, berarti Allah melihat nggak butuh mata. Manusia mendengar dengan telinga, Allah nggak butuh telinga. Manusia bisa dipegang, Allah nggak bisa dipegang. Manusia bersuara, artinya berbicara dengan suara, bisa didengar suaranya. Allah nggak bisa didengar suaranya. Kalau kita mendengar suara yang mengaku itu Allah, itu pasti bukan Allah. Karena Allah, kalau sama-sama bisa bicara, bisa bersuara, maksudnya sama-sama bisa didengar suaranya, berarti kan sama dengan makhluknya. Sedangkan Allah sifatnya pasti berbeda, nggak bisa disamakan. Itu zatnya. Yang kedua, Allah berbeda dalam sifatnya. Sifatnya Allah itu tidak berubah-ubah. Sedangkan sifatnya hawadis itu berubah-ubah. Ya, manusia contohnya kadang baik, kadang jengkelkan, ya kan? Kadang suka memberi, kadang pelit. Nah itu manusia. Atau berubah-ubah maksudnya begini, manusia awalnya nggak ada, kemudian lahir, setelah lahir bisa jalan, setelah bisa jalan dewasa, bisa bicara, kemudian bisa sekolah TK, SD, kan berubah-ubah itu, akhirnya tua-tua mati, kan itu perubahan terus. Bukan hanya manusia, semua hawadis itu pasti berubah-ubah. Sedangkan Allah sifatnya tidak berubah. Sekali Allah Ar-Rahman, selamanya Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah juga Maha Penyayang, itu selamanya. Tapi jangan lupa Allah juga Syadidul Iqab, sangat pedih siksaannya bagi orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Tapi juga Allah Innallaha Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun bagi orang yang taubat. Tapi itu sifat yang selama-lamanya nggak akan berubah.
Semua sifat Allah tidak akan berubah. Sekali wujud ya ada terus. Manusia kan diwujudkan, bukan wujud. Ya mati ya nggak ada. Belum lahir juga nggak ada. Kalau Allah nggak bisa nggak wujud, wujud terus. Nah itu tidak berubah-ubah. Terakhir, berbeda Allah dalam pekerjaannya. Pekerjaan Allah itu taksir, sedangkan pekerjaan hawadits itu kasab dan ikhtiar. Apa itu pekerjaan taksir? Pekerjaan yang tidak butuh alat dan tidak butuh pertolongan. Itu Allah. Ya contohnya tadi melihat nggak butuh mata, mendengar nggak butuh telinga, bahkan membuat bumi langit seizinnya nggak butuh bahan, nggak butuh alat. Ya menciptakan manusia bahannya tanah, tapi kan tanah juga yang menciptakan Allah. Kalau manusia atau semua selain Allah itu kasab dan ikhtiar, pekerjaan yang butuh alat dan butuh pertolongan, butuh usaha, butuh doa, butuh rencana, butuh bahan, butuh alat, butuh bantuan. Itu semua selain Allah itu seperti itu. Dan yang satu-satunya yang bisa dimintai pertolongan hanyalah Allah. Intinya berarti artinya yang terakhir tadi, berbeda Allah dalam pekerjaannya, artinya hakikatnya yang punya pekerjaan hanyalah Allah. Selain Allah nggak punya pekerjaan. Kita gerak digerakkan, jalan dijalankan. Semua aktivitas selain Allah itu Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan semua aktivitas kalian. Semua perubahan yang kita lihat itu Allah yang menghendaki. Ada daun jatuh itu Allah yang menghendaki. Iya, itu yang sulit. Ada orang benci kita itu Allah yang menghendaki. Cuman kita kan tetap nggak terima. Nah, itu semua sebenarnya kalau tahu tauhid itu benar-benar masuk ke hati, nggak bisa benci orang kita. Semua itu dari Allah. Nah itu arti dari mukhalafatul hawadisi. Allah berbeda dengan segala sesuatu yang baru. Nah insya Allah besok kalau ada kesempatan lanjut qiyamuhu binafsihi. Sekarang kita lanjutkan masih seputar bab wudu kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Iku ya. Far'un. Yuktasoru den ringkes. Apa wudu? Hatman kelawan wajib. Alal wajibi ing atase wajib. Li doiki waktin krono rupeke waktu, sempitnya waktu. An idrokis sholati saking nemoni sholat. Kulluha ya sakabehane sholat. Fihi ing dalam waktu. Wa idroki jamaatin lan utawi nemoni jamaah iku aula luwih utama minat taslisi tinimbang ngaping teloni. Wasa iri sunanil wudu ilan sekerene piro-piro sunahe wudu ghoirid dalki saliyane ngosok. Malam yuroji selagine orang ngarep-ngarep sepeman jamaatan ing jamaah ukhra kang weneh. Nah, jadi wudu itu diantara sunahnya wudu adalah mengulang 3 kali. Setiap anggota wudu sunnah dibasuh 3 kali. Kemudian kita juga disunahkan menyempurnakan wudu mulai awal baca bismillah, mencuci tangan, kemudian berkumur sampai akhir. Banyak sudah disebutkan sunah-sunahnya wudu. Tapi ada kalanya kita wajib meringkas wudu. Kita ambil wajibnya tok. Ketika kita hampir kehabisan waktu. Bangun-bangun sudah matahari hampir terbit seumpama. Kalau kita wudunya sempurna, bisa-bisa kehabisan waktu. Nah, maka dari itu malah hukumnya wajib. Wajib meringkas wudu. Wudunya sekali yang penting rata.
Sunah-sunahnya nggak perlu kita laksanakan, kecuali sunnah menggosok. Itu kalau bisa tetap. Soalnya kalau buru-buru kemudian nggak pakai digosok, takutnya nggak rata malah nggak sah. Iya. Nah, itu paham ya. Kemudian ketika kita hampir ketinggalan sholat berjamaah, nah kita lebih baik buru-buru ikut jamaah daripada kita melaksanakan sunnah 3 kali. Nah, lebih baik kita meninggalkan sunnahnya wudhu untuk mengejar sholat berjamaah. Nah, itu bukan wajib, cuma lebih baik, aula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makruhatuhu, adapun utawi pira-pira makruhe wudhu iku alisrofu leluwihan fil ma'i yang dalam banyu. Makruhnya wudhu pertama berlebihan menggunakan air, boros. Wa taqdimul yusra, lan dinginaken anggota kiwa, mendahulukan kiri alal yumna ing atase tengen, mengakhirkan kanan. Itu juga makruh karena sunahnya mendahulukan kanan. Wa naqsu lan nyudo anis salasati, saking ngaping teloni, wa ziyadati lan nambahi alaiha ing atase salasa. Mengurangi dari 3 kali juga makruh, lebih dari 3 kali juga makruh. Kecuali untuk yang waktunya sempit tadi, itu alangkah baiknya mengurangi 3 kali. Cuma kalau lebih makruh, walaupun waktunya luang, kalau melebihi dari 3 kali itu termasuk israf, berlebihan menggunakan air. Min ghairi ma'in, saking liyane banyu mau kuwi kang kandhek. Kalau untuk menambah ini bisa jadi nggak makruh kalau kita wudhu di air yang tidak mengalir. Maksudnya kalau di keran kan kita berlebihan. Cuma kalau kayak di sungai itu kan biar nggak ada berlebihannya, karena itu air melimpah. Di laut seumpama. Kemudian faminhu, mongko iku setengah saking ziyadah iku haramun, haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak terus nisik. Hakadha iku Hakadha iku maknane yo ikilah taslis, ngaping teloni, al wudu ta wudu. Hakadha yo iku ikilah taslis, dadi khobar hakadha. Al wudu ta wudu. Faman mongko sapane wong zada kang nambahi sapa man ala hadza ing atase ikilah taslis au naksin utawa nyudo, fakot asa mongko teman-teman gawe Allah sapa man, wa zalama lan zalim sapa man. Kata Rasulullah, wudu itu ya 3 kali. Kalau lebih atau mengurangi berarti dia berbuat nggak baik. Pengecualian yang tadi itu ya, keterangan awal tadi. Wa hakalan nyritakaken sapa Syekhus Syekh Muainuddin Hasan As-Sajzi, rupane Syekh Hasan As-Sajri, annahu teman setune Syekh Hasan iku kana ana sapa Syekh Hasan As-Sajzi iku ma'asyahi Ajalusiri, bareng sertane Syekh Ajalusiri, yauman ing dalam suci dina, fahadoro mongko hadir apa waktu sholat. Fajaddada mongko nganyar-nganyari sapa Syekh Ajalusiri, Syekh Ajalusiri, al wudu aing wudu. Wasaha lan lali sapa Syekh Ajalusiri antakhlil asobi, saking nyela-nyelani pira-pira driji. Fahatafa mongko nyuwara sapa hatifun, swara tanpa rupa. Suarane munine ngene. Ya ajal. He ajal. Tud'a. Tad'u. Apa? Harokatnya apa itu? Harokatnya beda, artinya beda.
Tadda'i. Oh, idda'a yadda'i. Tadda'i ngaku-ngaku sapa sira. He ajal, suarane muni ngono. Tadda'i ngaku-ngaku sapa sira mahabbata Muhammadin ing demen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takunu lan ana sapa sira, ngaku-ngaku sapa sira maksude iku min ummatihi saking umat Kanjeng Nabi. Wa tatruku lan ninggal sapa sira sunnatahu ing sunnahe Kanjeng Nabi. Wis titik. Fahalafa mongko supoto sapa Syekhu Ajal Syajal. Supoto iku sumpah. La atruku ora bakal ninggal sapa ingsun sunnatin ing sunah siji. Min sunanihi saking pira-pira sunah Kanjeng Nabi alaihi salam. Min waktina saking waktune ingsun hadza ya ikilah waktu ila waktil mauti tumeka waktu mati, waktu setu. Wa qala lan ngendika sapa Syekh Muainuddin kuntu ana sapa ingsun iku idza raaitu nalikane ningali sapa ingsun asy-Syaikhu Ajal ing Syekh Ajal. Raituhu mongko ningali sapa ingsun ing Syekh kaanahu kaya-kaya temen setune Syekh iku yanamu sare sapa Syekh. Fasaltuhu mongko takon sapa ingsun ing Syekh anhu saking naum. Faqala mongko jawab sapa Syekh ana utawa ingsun min zalikal waqti saking mengkono-mengkono waktu lali niku alladzina tukang lali sapa ingsun takhril asobi ing nyelan-nyelani pira-pira driji ilal hadzal waqti maring ikilah waktu iku fil hirati ing dalem bingung kaifa hale kaya apa alakia tetemu sapa ingsun bihadzal wajhi kelawan ikilah wajah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Muainuddin Hasan As-Sajazi menceritakan suatu hari beliau bersama seorang syekh yang bernama Syekh Ajalusari. Kemudian datang waktu sholat dan Syekh Ajalusari itu memperbaharui wudunya. Kemudian saat dia wudu beliau lupa tidak menyela-nyelai jari. Kan sunnah kan ketika membasuh kedua tangan dan kedua kaki sunnah menyela-nyelai jari. Kemudian setelah beliau lupa, beliau mendengar suara yang berbunyi, wahai Ajal, kamu ini ngaku-ngaku cinta Nabi Muhammad. Kamu ini umatnya Nabi Muhammad, tapi kamu meninggal sunnahnya. Padahal tinggal sunnah sekali itu tok. Mulai saat itu, Syekh Ajalusiri ini sumpah. Mulai sekarang sampai meninggal, aku berusaha tidak akan meninggalkan satupun sunnahnya Nabi Muhammad. Kemudian suatu hari Syekh Muainuddin itu bertemu Syekh Ajal itu. Beliau itu kayak tidur kayak enggak gitu loh. Kemudian tidurnya itu kayak enggak tidur. Kemudian ditanya tentang tidurnya itu. Kemudian Syekh Ajalusiri jawab, saya mulai waktu saya lupa itu sampai sekarang saya bingung, nggak pernah tenang. Bingungnya kenapa? Bagaimana saya ini, betapa malunya saya ini bertemu wajahnya Nabi Muhammad, bertemu Nabi Muhammad dengan wajah ini, karena pernah melupakan satu sunnahnya Nabi Muhammad. Itu seorang wali seperti itu ya. Padahal cuma lupa satu sunnahnya. Itu setiap hari bingung sampai nggak bisa tidur. Bagaimana nasibku kalau ketemu Nabi Muhammad? Bagaimana dengan kita? Jangankan sunnahnya, wajibnya kita tinggalkan. Haram masih kita agak-agak kita terjang. Bagaimana? Punya malu kayak gak punya malu ya. Pengennya diampuni. Kalau kita kan yakinnya, wah Nabi Muhammad kok beliau ini baik. Suka memberi syafaat sama umatnya. Ya, itu kan tingkatan kita.
Allah maha pengampun, aman aja. Nah itu. Tapi kalau seorang wali itu setiap hari bingung. Makanya wali itu macam-macam. Ada yang setiap hari bingung bagaimana, ada yang setiap hari nangis, ada yang setiap hari ketawa juga ada. Karena seneng melihat ke atas, ya Allah, betapa luasnya rahmat Allah. Ada yang suka bersyukur. Kalau makan itu menunya 12 macam. Itu. Ada juga yang kalau ngitung uang itu di atas meja di ruang tamu. Seakan-akan uang itu dipamerkan. Ceritanya waktu itu Imam Syafi'i, madzhab fikih itu kan nggak terlalu suka harta. Bertanya kepada salah satu gurunya, kira-kira siapa ulama yang setingkat sama saya atau lebih dari saya? Ada seorang ulama di sana, saya lupa namanya. Didatangi, pas Imam Syafi'i datang ke situ, ternyata seorang ulama itu sedang ngitung uang di atas meja, uangnya banyak sekali. Sedangkan Imam Syafi'i kan kurang suka sama orang yang suka harta. Duh, kok orang yang setingkat saya kok malah kayak begini, katanya. Kemudian Imam Syafi'i tanya, "Saman kok hubud dunia, cinta dunia?" "Oh ya sudah," katanya. "Kalau gitu uang ini kasihkan saja sama orang-orang yang ahli maksiat." "Oh jangan, sampai pegang aja kalau gitu." Ya itu makanya. Uang ini saya pegang biar nggak dipegang ahli maksiat. Dan semenjak itu Imam Syafi'i mulai agak-agak suka harta. Nah, pengikutnya keterusan suka uang semua. suka tapi nggak terlalu punya, itu masalah. Itu suka tapi nggak terlalu punya maksudnya. Harusnya kan kalau suka uang banyak uangnya, ini suka uang tapi uangnya sedikit aja, nggak masuk. Iya. Nah, itu kan daripada di tangan mereka mending tangan kita harusnya. Kacau. Wahakalan nyeritakan wahukialan dan ceritakan anil Fudaili bin Iyad, saking Fudail bin Iyad annahu ikunasia supe supa Fudail bin Iyad fil wudu yang dalam wudu lali waslaliyati yang basuh tangan marota ini rong ambalan. Falama sholat mongko semangsane sholat sopo Fudail bin Iyad wa nama lan sare sopo Fudail bin Iyad fitil kalailatin dalam mongkon-mongkon wengi ro'a mongkon ningali sopo Fudail an nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sopo Kanjeng Nabi, "Ya Fudail, al ajbu utawi gawa iku mingka saking sira annaka temen setune sira iku tatruku ninggal sapa sira fil wudu yang dalam wudu sunnati yang sunnah ingsun." Fa'ambatahu mongko nglilir sapa Fudailu Fudail min haibatihi saking wedine Fudail wajad dadalan nganyar-nganyari sapa Fudail al wudu ing wudu min awalihi saking awale wudu wa wadhafalan netepi sapa Fudail an nafsihi saking awak dhewe Fudail khamsa mi'atin ing 500 apane rakaate ila sanatin maring setahun kifaratan krana araing lebur lidzalika maring mengkono-mengkono tatruku sunatan titik nafa'ana mugi-mugi manfaati ing kita supaya Allah Gusti Allah bihi kelawan ceritane Fudail niki wau bisa iril auliyai kelawan sekerene pira-pira wali, para wali. Warozakona mugi bareng rezeki supaya Allah ing kita ittiba'ahum ing manut ing para wali niku. Amin Allahumma amin. Nah, satu cerita lagi dari seorang wali yang bernama Fudail bin Iyad. Suatu hari dia wudhu, kemudian sholat, kemudian tidur. Tapi wudhunya tadi basuh tangannya cuma 2 kali, harusnya 3 kali. Kemudian tidur mimpi bertemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya heran sama kamu ini, kok bisa kamu ini lupa meninggalkan sunnahku, kok bisa
bisa-bisanya ninggalkan sunnahku. Waduh, saking ketakutannya sampai bangun. Setelah bangun dia ngulangi wudhunya dengan sempurna. Setelah itu dia selama setahun setiap malam sholat 500 rakaat. Ya kayak gitu kan. Pokoknya dia selama setahun itu sholat 500 rakaat. Entah setiap malam atau selama setahun. Untuk menebus sunnah yang terlupakan itu. Nah itu, mudah-mudahan cerita-cerita seperti ini menggugah hati kita betapa pentingnya satu sunnahnya Nabi Muhammad. Karena waktu itu nggak bisa kembali. Ketika kita ketinggalan sholat jamaah, malam ini, besok pagi lah subuh, kita ketinggalan sholat subuh berjamaah. Itu nggak bisa diganti dengan sholat subuh berikutnya, nggak bisa. Makanya padahal ini cuma sekali, itu nyeselnya sampai segitu. Tobatnya itu seperti itu. Itu tingkatnya para wali gitu. Tobatnya bukan dari dosa, tapi dari melalaikan sunnah. Lupa kepada Allah berapa menit itu sudah tobatnya, minta ampunnya luar biasa. Kita ketawa-ketawa aja. Terakhir, nawakiduhu wa nawakiduhu, hal-hal yang adapun utawi piro-piro perkara kang ngerusak wudu utawa membatalkan wudu iku tayakunu khuruji ghairi manihi, yakine metune liyane manine wong, walau rihan senajan iku berupa ambu angin, min farjin saking farji, wa ghalabat lan nglendih alal akli ing atasin akal, la binaumin ora kelawan turu mungkinin kang netepaken makadahu ing panggonane mungkin, wa massu farji adamiyin lan gepok farjine anak Adam bibatinil kafi kelawan batinil kaf, batine epek-epek, wa talaqqa basyarata dzakarin lan tetemunane kulit lurune wong lanang wa unsa lan wong wadon, bikibrin sertane tuwa, dewasa maksudnya, bukan tua, dewasa, wis balik, la ma'a mahromihi, duduk sertane mahrome wong. Nah, hal-hal yang membatalkan wudhu adalah kita meyakini ada sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, dari jalan depan atau jalan belakang, entah itu berupa angin atau berupa apapun. Walaupun yang keluar itu bukan yang biasanya keluar kotoran, itu kok keluar emas umpama. Kalau emas sekarang itu kayak kintu di dalam kita enggak pernah kembali kan? Kayak kintu tapi kayak di dalam mah enggak batal itu. Ini yakin. Kalau kita meyakini itu keluar berarti batal. Kalau kita ragu-ragu mudah caranya, pegang aja. Kan yakin kalau pegang, batal akhirnya. Wah ini batal ini. Kalau nggak yakin, ya berapa persen yakinnya itu? Kalau di atas 50%, wudhu aja. Kemudian akalnya hilang, entah itu tidur atau pingsan atau kesurupan atau kejang-kejang atau kaget sampai lupa ingatan, nah, seumpama. Misalnya kalau tidur sebentar begitu, batal kan? Misalnya kayak salat Jumat kan khutbah. Nah, ada pengecualian. Kecuali tidurnya orang yang menetapkan duduknya di lantai atau di tanah. Kalau begini kan, duduk yang kira-kira nggak bisa kentut, itu wudhunya nggak batal. Kan kalau gini nggak bisa kentut kan? Kalau kentut harus begini kan? Iya. Kalau tidurnya begini, batal. Soalnya ini bisa kentut. Pokoknya plek. Nah, ini nggak batal. Duduk. Biar semalaman kalau duduk itu nggak batal. Tapi sebenarnya tidur itu nggak batalkan wudhu, aslinya. Yang batalkan wudhu itu bangun. Hah?
Kalau kita tidur wudunya nggak batal, tapi kalau pas bangun batal. Sama aja. Paham enggak? Masih kurang. Nggak batal. Bangun jadi. Ketika bangun baru batal sampean. Jadi kalau begitu nggak usah. Nggak bisa sholat dong. Makanya kan kita sebelum tidur disunahkan wudu. Berarti kan artinya tetap sia-sia aku rasa aku dulu. enggak, bukan sia-sia. Dipegang ini batal lagi. Enggak apa-apa. Yang penting Tetap digaruk. kan itu kan wudu kita bukan untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu kita untuk melaksanakan sunahnya wudu. Oh itu ya. Sama dengan kita wudu untuk mandi besar. Kadang aku masih batal lagi wudhu Enggak, ini karena aku bukan sia-sia. Kita mandi kan wudunya itu bukan karena untuk menghilangkan hadas, untuk melaksanakan sunahnya mandi. Sama dengan kalau suami istri, Iya, wudhu ya kan, sebelum melakukan. wudu sebelum melakukan. Kan setelah itu megang istrinya kan batal juga. Gitu. Kemudian wa harumu bil hadasi sholatun. Wa harumu lan haram bil hadasi sebab hadas apa sholatun sholat. Ini yang haram bagi orang yang punya hadas kecil ya. Wa tawafun tawaf keliling Ka'bah. Wa sujudun lan sujud. Wa masun lan gepok menyentuh. Wa hamlun lan gowo ma ing barang kutiba kang den tulis fihi ing dalem ma apa Qur'anun Al-Qur'an. Membawa menyentuh sesuatu yang ada ayat Al-Qur'an. Lidirosatin krono arai deres mempelajari. Lama tafsirin ora sertane tafsir. Zada kang luweh alaihi ing atase Quran. Kecuali kalau campuran antara ayat sama campurannya itu lebih banyak campurannya. Maka enggak haram. Seperti kitab ini kan ada ayat Al-Qur'annya, tapi lebih banyak campurannya. Keterangannya di luar Al-Qur'an, maka alangkah baiknya kita wudu, cuma kita megang enggak apa-apa. Terus wala kul buwarikin lan ora haram apa malik kertas bi'audin kelawan kayu. Ilam yang fasil lamun ora misa apa warok alaihi ngatasi aud. Wajibulan wajib ala nahwil wali ing atase umpamane wali apa man'u ghairi mumayyizin nyegah liyane mumayyiz mushafan ing mushaf walau han lan papan fihi kang ing dalam luh Qur'anun utawi Al-Qur'an walau ba'du ayatin senajan sebagian ayat la mumayyizin duduk mumayyiz li hajatihi krono hajati mumayyiz. Dan alangkah baiknya seorang wali ketika ada punya anak kecil yang belum ngerti itu jangan dikasih main Al-Qur'an. Kecuali kalau memang buat belajar itu. Karena takutnya disobek kah, dikotori kah. Karena anak kecil yang enggak ngerti. Itu. Babul ghusli wallahu alam bisawab. Besok lanjut bab mandi. Mudah-mudahan kita minimal sampai bab sholat lah sebelum saya pulang. Bab sholat selesai target saya. Setelah bab mandi ini terus bab sholat. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari diberi manfaat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Awal sampai akhir ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.